Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan analisa XAU USD mingguan untuk tanggal 25 sampai 29 Maret 2024. Review pergerakan candle minggu kemarin. Minggu kemarin candle terbang ya saat news FOMC ya. Jadi sedikit review untuk FOMC. FOMC kemarin itu candle langsung terbang ya, padahal datanya itu rilis suku bunganya tidak dipotong ya, suku bunganya tetap. Tapi kenapa reaksinya candle langsung terbang? Merujuk pada berita-berita yang ada di internet bahwa responden survei di antara ekonom, ahli strategi, dan fund manager rata-rata masih memperkirakan 3 kali pemotongan pada tahun ini. Ini sentimennya ya. Jadi kalau pertemuan 2 hari The Fed berakhir pada hari Rabu ketika Bank Sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga target dana federal pada kisaran 5,25 sampai 5,5. Jadi suku bunga tidak dipotong itu market sudah tahu pasti, tapi sentimennya suku bunga akan tetap potong sampai akhir tahun itu 3 kali dimulai dari Juni. Jadi reaksinya begitu news release Federal Fund Rate-nya itu tetap, reaksinya gold langsung terbang. Nggak pakai basa-basi turun dulu. Biasanya kalau suku bunga tinggi ditahan lebih lama, dia reaksinya gold normalnya akan turun dulu, meskipun dia nanti bereaksi terhadap sentimennya. Tapi ini yang utama sentimennya dulu. Ini reaksi awal 30 menit awal gold terbang 200 pip, langsung terbang 200 pip, dan naik lagi selama 60 menit sampai 270 pip, naik terus sampai total sampai di 220, membentuk ATH baru ini menjadi total 650. Ini termasuk salah satu FOMC kenaikan yang tertinggi ya, sampai 650 pip kemarin itu totalnya ya. Kemudian dia koreksi lagi sampai di 2203. Jadi penggerak utama FOMC, news FOMC itu bukan suku bunganya dipotong atau tidak dipotong pada saat itu ya, tapi sentimennya untuk 2-3 bulan ke depan itu yang bereaksi marketnya termasuk ekstrim ya. Jadi biasanya kalau sentimennya nggak begitu panik, itu kalau suku bunganya tidak dipotong lebih lama, suku bunga tinggi tidak dipotong lebih lama, biasanya itu reaksinya gold turun dulu, baru dia bereaksi terhadap sentimen. Tapi kalau sudah panik, dia bereaksi langsung terhadap sentimen, nggak mempedulikan previous dan aktual suku bunganya itu dipotong atau tidak. Begitu ya. Nanti kita bikin sesi khusus untuk FOMC. Kita lanjut. Sekarang bagaimana pergerakan candle minggu depan? Jadi kita melihat candle sekarang
lagi koreksi ya, atau profit taking. Setelah dia naik tinggi, dia akan lakukan koreksi. Secara kita lihat daily dulu. Untuk daily, oh ya, kemarin kan kita membahas juga dengan COT data ya. COT data kemarin setelah break dari ATH, kemarin ATH-nya kan ini nih. Sebelum ada ATH baru ya. Di 2195 setelah break, market mengejar 2200 dan 2220 sesuai open interest data ya, harga yang diinginkan market waktu itu. Yang minggu kemarin kita baca open interest data yang dirilis Selasa minggu kemarin, bahwa harga yang diminati market apabila break high itu 2200 dan 2220. Besok apabila candle break support 2158,5 sampai 2151, maka candle akan mengejar 2140. Setelah itu 2125 dan 2110. Ini ya, jadi harga-harga yang diinginkan market ini yang rilis Selasa minggu kemarin ya. Selasa minggu depan akan ada rilis baru, nanti kita perbarui. Jadi dari 2165, 2160 yang ini harga yang terbanyak ya, yang diminati. 2150, 2140, 2130, 2125, 2110 dan 2100. Itu harga-harga yang diminati oleh market apabila break bawah. Tapi apabila ditarik Fibo retracement, golden rasionya itu di 2124 sampai 2101, 2100 sampai 2125 lah golden rasionya itu. Dan support kuat ada di 2078 dan sampai 2055. Ini adalah support kuatnya, karena di sini ada double top di sini ya, yang akan menjadi support. Di sini juga ada dua pilar, atas ini juga ada dua pilar, ini tembok kuat. Tapi kalau break, maka dia akan kembali ke asal sebelum candle terbang ya. Ini awal candle terbang itu di 2025 ini. Waktu itu sudah isu mau pemangkasan suku bunga sehingga terbang sampai sekarang ini. Tapi ini sentimennya masih bullish ya. Kita nggak tahu ini nanti koreksinya seberapa dalam, tapi kalau sesuai Fibo sampai di 2125 2100, kalau sesuai open interest data dia sampai ini kurang satu, ini sebentar, sampai di 2100 juga. Ini sesuai open interest data, ini golden ratio. Support terkuatnya ada di 2078 2055. Ini ada bullish
channeling yang membentuk wedge pattern bila break high, tapi kemungkinannya kecil ya kalau break high ya. Besok itu newsnya yang terkuat ada di GDP sama PCE. Kita lihat, kita review lagi nanti di minggu depan pada saat rilis GDP candlenya berada di mana ya. Begitu ya. Untuk 4 jamnya kita bisa lihat nanti kalau break 2154 2147 maka yang dikejar adalah support berikutnya. Kalau enggak tembus support ini maka candle akan bergerak sideways di sini sampai menunggu ada news ya. Dia akan sidebar dari candle hari Jumat, candle bearish merah ini ya. Kalau break dari support, otomatis dia akan mengejar support berikutnya. Break sini, support berikutnya. Break sini, support berikutnya. Begitu ya. Sekarang kita akan review untuk newsnya ya. Newsnya sesuai Forex Factory, ada untuk yang bintang 3 ada di hari ini tanggal 28, hari Kamis dan hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 26 itu consumer confident. Terus ada di hari Kamis jam 5 pagi termasuk high impact ini, FOMC member Waller speak. Terus sorenya jam 7.30 GDP, final GDP quarter to quarter. Terus unemployment claim jam 9-nya pending home sales, kemudian revise UOM consumer sentiment. Jumatnya ada high impact juga, ini penting juga ini jam 7.30 core PCE price index. Kemudian disusul jam 10.30 Fed chair Powell speak. Powell bicara lagi nih di hari Jumat nih. Powell bicara, candlenya kalang kabut. Jadi kita review untuk consumer confident. Apa sih consumer confident ini? Indikator kepercayaan konsumer atau consumer confident akan memberikan indikasi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga di masa depan berdasarkan jawaban mengenai perkiraan situasi keuangan masyarakat. Jadi sentimen masyarakat terhadap situasi ekonomi secara umum, pengangguran dan kemampuan menabung. Indikator di atas 100 menandakan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap situasi perekonomian di masa depan, sehingga mereka cenderung tidak menabung dan lebih cenderung membelanjakan uangnya untuk pembelian dalam jumlah besar dalam 12 bulan ke depan. Nilai di bawah 100 menunjukkan sikap pesimistis terhadap perkembangan perekonomian di masa depan yang mungkin mengakibatkan kecenderungan untuk lebih banyak menabung dan mengkonsumsi lebih sedikit. Jadi consumer sentiment ini consumer confident ya, keliru ini, confident. Ini saya ambil dari Forex Factory. Kita bisa lihat berdasarkan laporan consumer confidence
mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu kecenderungannya dia menitik beratkan laporan untuk core retail sales. Jadi daripada unemployment rate-nya ya. Jadi untuk lebih menitik beratkan belanjanya daripada tingkat penganggurannya. Kalau dilihat di sini untuk di sini merah, core retail sales-nya hijau, consumer confidence-nya hijau. Di sini juga gitu, di core retail sales-nya hijau, di sini juga hijau. Sampai bulan Februari juga sama, di saat Februari core retail sales-nya minus 0,6 merah, consumer confidence-nya juga merah. Jadi selama 1, 2, 3, 4, 5 bulan ke belakang, consumer confidence ini menitik beratkan condong terhadap core retail sales-nya daripada unemployment rate-nya. Jadi kalau core retail-nya apa, consumer confidence-nya ikut. Untuk Maretnya bagaimana? Kalau Maretnya ini unemployment rate-nya di bulan Maret merah naik ya. Dan core retail sales-nya turun dari forecast, lebih kecil dari forecast, meskipun dari previousnya dia naik. Nah, kalau begini ini hati-hati nih. Dari previousnya naik dia, tapi dari forecastnya turun. Jadi untuk Maretnya merah atau hijau bisa Anda simpulkan sendiri ya. Kemudian kita ke GDP. Jadi untuk GDP yang dilaporkan oleh Factory dan GDP yang dilaporkan oleh Investing itu ada perbedaan ya. Kalau Investing itu GDP quarter to quarter, tapi kalau Forex Factory itu final GDP. Jadi kalau final GDP itu dilaporkannya 3 bulan sekali ya. Tapi kalau GDP yang quarter to quarter ini dilaporkannya kalau sesuai ini di Investing dilaporkannya setiap bulan ya. Untuk revise consumer sentiment, kita lihat apa sih consumer sentiment itu. Consumer sentiment atau kepercayaan finansial merupakan indikator utama belanja konsumen yang menyumbang sebagian besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Jadi kalau melihat dari istilah ini bahwa revised consumer sentiment ini dipengaruhi oleh belanja dari masyarakat ya. Jadi dari core retail sales, ini saya ambil dari retail sales. Jadi kalau dari core retail sales ini bisa dilihat bahwa data dari consumer sentiment ini yang anomali cuma ada 3 bulan, yang lainnya itu sesuai dengan laporan core retail sales dan retail sales ini. Kita lihat ya, dari bulan September di sini 0,5, previousnya aktualnya 0,6 hijau ya. Di sini 0,7, previousnya ini
0,6 hijau, forecastnya 0,4. Di sini aktual consumer sentimennya netral dia, tapi kalau dilihat dari previousnya dia naik, harusnya hijau juga, tapi karena forecastnya dia harusnya ini forecastnya juga dari forecast juga sudah naik, ini harusnya hijau tapi ditulis netral ini. Jadi tapi arahnya sudah benar ya. Jadi kalau dilihat ini dari retail salesnya 0,5 menjadi 0,6 hijau, ini 0,7 menjadi 0,6, harusnya merah, tapi karena forecastnya 0,4 dia menjadi hijau. Terus consumer sentimennya dia netral, tapi sebenarnya dia dari 7,7 dari previousnya dia naik, seharusnya ini hijau juga ya, harusnya hijau gitu maksud saya ya. Ini di bulan Oktober 0,8, previousnya di sini 0,7, harusnya turun tapi karena forecastnya 0,3 dia hijau. Ini 0,9, previousnya aktualnya 0,6, hijau karena forecastnya 0,2. Kalau di sini dia hijau juga, begitu ya. Jadi bisa dilihat dari kecenderungan core retail sales dan retail salesnya ada untuk menghasilkan consumer sentimennya. Untuk Maretnya apa bisa dilihat ini ya. Kemudian dilanjut dengan core PCE price index ya. Saya juga sudah ngambil datanya. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti atau core PCE mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli konsumen untuk tujuan konsumsi, tidak termasuk makanan dan energi. Harga ditimbang berdasarkan total pengeluaran per item. Ini mengukur perubahan harga dari sudut pandang konsumen. Ini adalah cara utama untuk mengukur perubahan tren pembelian dan inflasi. Ini core PCE price index saya sandingkan dengan data core CPI dan core PPI. Datanya sangat mirip ya, meskipun di sini ada permainan forecast yang membuat netral atau merah hijaunya ini menjadi tidak sama, tapi arahnya itu mirip, bisa sebagai referensi ya. Jadi core PCE price index disandingkan dengan data core CPI dan core PPI, bisa Anda lihat lebih detail lagi ya. Kemudian dilanjutkan dengan The Fed Chair Powell Speak. Saya kira ini nanti The Fed akan cenderung hawkish ya. Soalnya kemarin sudah dovish sehingga membuat gold terbang membentuk ATH baru. Saya kira ini akan menetralisir supaya USD enggak terjun lagi, saya kira ya, tapi faktanya bisa dilihat nanti. Begitu ya untuk gambaran dari pergerakan secara teknikal dan pergerakan secara fundamental. Jadi untuk di time frame 4 jamnya pas hari Senin kan tidak ada news ya. Bila mana dia tidak mampu break bawah, nggak mampu break 2154, 2147, kemungkinan dia akan sideways di sini. Sideways di candle bearish hari Jumat ya. Kemungkinan dia gerak inside bar di area tersebut. Tapi bila mana dia break bawah, pasti dia akan mengejar
support selanjutnya di 2131 2125. Untuk hari Selasanya akan ada news nih. Bila hasilnya hijau, gold akan turun break bawah. Jadi dilihat aja. Kalau dia break, kita lihat support bawahnya berapa sampai berapa begitu aja. Kalau nggak break ya kita buy lagi, kalau break ya kita sell. Jadi untuk support terkuatnya ada di 2088 2079 ya. Kemungkinan besar minggu besok, tergantung statement dari Powell ini di hari Jumat jam 10.30. Bila dia hawkish bisa sampai di support 2088 2079 ini. Tapi jangan lupa sentimennya atau kondisinya sekarang ini masih strong bullish ya. Jadi jaga-jaga kalau misalnya upper bullish trend line-nya ini tertembus, berarti dia arahnya mau ke atas. Gitu saja ya. Begitu ya untuk analisa XAU USD mingguan tanggal 25 sampai 29 Maret 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata. Trade sesuai dengan analisa Anda. Lot sesuaikan dengan equity dan jaga selalu money management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.